untuk membalas dendam. Gadis jelek melakukan operasi plastik menjadi wanita cantik. Yao Shunyi pun menjadi putri wali kota. Setahun yang lalu, dia adalah putri kecil yang disayangi oleh kakaknya. Setelah ditipu oleh pria brengsek dan sahabat liciknya, dia diculik dan dibunuh. Kakaknya yang menyayanginya datang untuk menyelamatkan. Namun, dalam perjalanan, dia mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Melihat gadis itu tak punya kesempatan untuk bangkit. Sahabat licik itu pun memerintahkan pengawal untuk membuang gadis itu ke belakang gunung agar mati. Siapa sangka mereka baru saja pergi. Wanita itu diselamatkan oleh kakak tiri dari pria brengsek. Dan alasan direktur menyelamatkan wanita itu hanya karena dia memiliki musuh yang sama dengan wanita itu. Dengan bantuan direktur, setahun kemudian wanita itu terlahir kembali sebagai putri wali kota. Dia memulai rencana balas dendamnya. Tentunya dengan status yang terhormat dan wajah yang cantik, dia muncul di pesta ulang tahun ayah direktur. Dia segera menarik perhatian pria brengsek itu. Pria brengsek itu pergi ke toilet dengan alasan untuk menghindar. Wanita yang penuh akal itu kemudian mendekatinya. Nona Lan, bolehkah saya mengajak Anda berdansa sebentar? Tuan Gu, bukankah Anda punya pacar? Ah, itu hanya permainan semata. Lalu, mengapa Anda berpikir saya bisa menyukai Anda? Karena kekuatan dan kekayaan keluarga Gu. Oh, benar. Saya adalah satu-satunya pemegang kekuasaan di keluarga Gu. Nona Nan, Anda tertawa apa? Anda benar-benar orang yang menarik. Apakah ini dianggap pujian untukku? Perhatian berlebihan pria brengsek terhadap wanita. Namun, dia malah terjebak dalam skema wanita licik. Wanita licik itu tidak menyadari bahwa dia juga perlahan-lahan terjebak dalam perangkap wanita. Pria yang terhormat, ya, bolehkah saya mengenal Anda? Halo, Nona yang benar-benar cantik. Nona Yang, itu terlalu memuji. Bolehkah kita berteman? Saya bernama Yang Xiyu. Baiklah, halo. Nyonya Yang, saya ada beberapa hal yang harus saya selesaikan dulu. Tuan, teh ini saya bawa khusus dari Nepal untuk Anda. Nyonya Yang, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda memukul saya? Mengapa saya memukul Anda? Anda mencuri cincin berlian bernilai jutaan dolar milik saya. Mengapa saya memukul Anda? Saya mencuri cincin Anda. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kamu pasti mendengar yang salah. Barusan saja kamu lebih berpengalaman dariku. Cincinku ada di tanganku. Itu pasti kamu. Tidak, kamu. Kamu harus membantuku. Kamu mengenal aku. Aku tidak akan menuduh orang lain. Kamu bilang dia mencuri cincinku. Kamu harus menemukan bukti. Kamu bilang aku mencuri cincinmu. Kamu harus punya buktinya. Kamu harus menemukan barang bukti. Kalau begitu carilah barang buktinya. Cari tasnya dulu. Tasku tidak punya cincin berlian milikmu. Kalau tidak ada, mari kita lihat. Bagaimana mungkin? Nyonya Yang, apakah Anda melihat, di mana ada berlian bernilai juta di sini? Mengapa kau merendahkan diriku seperti ini? Bungkus saja sekarang. Pada hari itu di tubuhmu. Itu pasti yang kau curi. Cukup, jangan terlalu jauh. Nyonya Nan adalah tamu kami. Jangan malu-malu di sini. Kau marah hanya untuk wanita seperti dia? Nyonya Yang, saya tidak mencuri cincin Anda. Di dalam tas. Di tubuhmu juga tidak mahal. Kau datang dengan begitu yakin untuk menangkap pencuri. Jangan-jangan ini semua hanya aktingmu sendiri. Tidak ada niat untuk mencemarkan namaku. Tujuannya untuk menargetkan aku. Aku menargetkanmu. Bagaimana mungkin? Jangan sembarangan berbicara. Mari kita lihat takdir kita semua. Mungkin cincin itu ada di saku kamu. Kamu bilang itu benar-benar sangat konyol. Biarkan aku lihat. Biarkan kalian lihat. Aku akan membuatmu menyesali kata-kata yang dulu. Cincinnya benar-benar ada di tasmu. Tidak, bukan begitu. Ah, aku ingat sekarang. Aku salah ingat. Saya sudah menaruh cincin di dalam tas. Maaf ya, Nona Nan salah paham tentangmu. Jangan marah ya. Nona Yang, kamu benar-benar lupa bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Apa maksudmu ini? Yang Xiu, segera minta maaf pada Nona Nan. Pukul aku. Kenapa kamu menuduh tamuku? Apa aku tidak boleh memukulmu? Tuan Gu, aku adalah wanita yang paling kau cintai. Bagaimana kau bisa tega memukulku? Segera minta maaf kepada Nona Nan. Nona Nan,
Ini salahku. Tolong maafkan aku. Apa yang dikatakan Nona yang ini tidak benar. Tentu saja aku memaafkanmu. Cincin permata ini memang terlihat bagus di tanganmu. Jangan sampai hilang lain kali. Nan siang ini bidadari rendahan. Dia malah main denganku. Kau atur dia turun. Cari pria tua untuk bermain dengannya. Malam ini aku akan membuat namanya hancur. Datang ke sini. Nan siang ini bidadari rendahan. Dia malah main denganku. Atur dia turun. Cari pria tua untuk bermain dengannya. Malam ini aku akan membuat namanya tercemar. Berapa lama kamu memasang alat di tubuhnya? Kamu memang sangat licik. Meskipun aku licik. Tetap saja aku hanyalah bidakmu. Kamu bilang sekarang harus bagaimana? Ingat, yang aku inginkan hanyalah hasil. Nona Lei, anggur merahmu sudah datang. Terima kasih. Ternyata kamu, Tuan Kuo yang kedua. Mbak Lan mengapa sendirian minum alkohol yang menyedihkan? Bukan alkohol yang menyedihkan. Ini racun. Minumlah sedikit. Mbak Lian, mau tidak? Berikan saya manajemen. Jangan mendekat. Tolong, tolong. Tolong lepaskan saya. Lepaskan. Tolong. Bodoh, pergilah. Saya akan membunuhmu. Wali Kota Han memang cantik saat jatuh cinta. Jika ada jodoh, mungkin kita bisa menjadi keluarga di masa depan. Itu pasti sangat diinginkan. Nona Nan baru saja mengalami gula darah rendah. Sepertinya dia sudah kembali ke kamar. Gula darah rendah. Ada apa ini? Aku harus pergi melihatnya. Kalau begitu, aku akan pergi. Sepertinya memang seperti ini, kan? Sepertinya suara Miss Nan. Apa yang dia lakukan? Nan siang. Ayah, kau ini sesuatu yang memalukan. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Rumah Gu sudah kehilangan semua martabatnya. Nan siang, kau ini wanita tidak tahu malu. Bagaimana bisa kau melakukan hal yang begitu rendahan? Kau benar-benar menjijikan. Kau gila. Aku gila. Orang yang tidak malu-malu itu. Kalian-kalian. Cukup. Tutup mulutmu. Siang-siang kalian. Kalian. Yang Master Gu, semuanya salahmu. Kau memaksa aku. Memaksa aku. Ini harus bagaimana ya? Coba katakanlah, Pak Kuo. Jenderal An, tenang saja. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda tentang hal ini. Kamu anak yang tidak tahu malu. Katakanlah kau. Bagaimana dia bisa merasa baik-baik saja di hatinya? Ayah, sudah terlambat. Anak ini siap mendengarkan perintah Bapak, asalkan mereka puas. Baik, ini yang kamu katakannya. Jadi hari ini aku akan mengambil keputusan. Memungkinkan Anda membuat pertunangan dengan Perdana Menteri. Tidak bisa begitu. Aku tidak setuju. Nyonya Yang, apa pendapatmu? Dia bisa punya pendapat apa? Wali Kota An, bagaimana menurutmu tentang hal ini? Apa pendapatku? Karena sudah seperti ini, maka pertunangan mereka pun sudah diputuskan. Baiklah. Bapak Gu, kalau begitu, tolong beri juga tunangan antara saya dan Guyu. Kami saling cocok, benar-benar saling mencintai. Kalian berdua juga harus menandatangani tunangan. Ya, harap Bapak Gu dapat memberikan persetujuan. Yang ini tentang Yang Xiuan. Apa ini? Apa yang kamu pikirkan, Guyu? Tolonglah. Baiklah, kita pesan bersama.
Baiklah, terserah kalian saja. Sepertinya semuanya semalam adalah rencana untuk menghitung Yang Xiu. Ya, dia ingin menghitung saya. Shizen, tentu saja saya harus membalas dendam. Pemuda itu membuat Yang Xiu menderita. Bukankah itu juga yang ingin kamu lihat? Pintu kehidupan Yang Xiu adalah Guye. Kamu cukup punya ide. Lalu, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya? Tentu saja, selanjutnya adalah mengirim Yang Xie ke neraka. Hahaha. Yang Xie ingin memperdayaimu. Mengapa si Zen muncul di kamarmu itu disengaja? Karena aku memberi Guye minuman yang sudah kusiapkan untuk Yang Xiu. Jadi dia langsung naik ke atas. Selalu mengikuti saya. Akhirnya melihat saya ditarik masuk ke kamar oleh seorang pria tua. Asap itu pun hilang. Akhirnya pria tua itu diusir olehnya. Haha. Kau memang pintar merencanakan. Apakah ini pujian dari Gu Xiao? Terima kasih atas pujiannya, Gu Xiao. Tapi begitu memikirkan bahwa saya akan bertunangan dengan Guye, saya merasa sedikit bersemangat. Ada apa dengan yang besar? Apa ada yang salah di wajahku? Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Lihatlah, aku percaya kamu pasti akan membantuku membelinya. Baiklah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keluar. Ya. Selamat pagi, Non Anan. Kami si kecil ada di ruang tamu. Baiklah, saya mengerti. Nona, kalau tidak percaya, silakan masuk. Tidak perlu, kamu sibuk saja dulu. Saya bisa naik sendiri. Hujan, Tuan Muda. Ahaha. Tuan Gu, ada apa denganmu? Jangan takutkan saya. Pak Gu, sebenarnya apa yang terjadi? Pak Gu. Pedang berputar. Pedang berputar. Jangan ganggu saya minta Anda pergi dengan pedang. Pergi. Pergilah. Hahaha. Berputar. Jangan ganggu saya minta Anda pergi dan berputar. Ah. Hahaha. Dua siang lagi kambuh. Kita cepat mundur. Dua siang selalu kambuh saat hujan. Katanya, ibunya meninggal saat hujan. Kakak, kamu lihat bunga lili ini cantik tidak? Nah, cantik tidak? Tidak takut, tidak takut. Ada aku tidak takut. Ah ah, ah, ah. Ambil, ambil. Hei, hei Tuan Gu. Apakah kamu masih marah padaku tentang kejadian terakhir? Maafkan aku, ya? Aku tidak seharusnya melakukan tindakan yang begitu ekstrim. Kamu menelepon hanya untuk mengatakan ini padaku. Tuan Gu, ini sangat penting.
Kau memaafkanku, ya? Tolonglah. Baik, aku memaafkanmu. Benarkah? Kau benar-benar memaafkanku? Apa kau berguna? Tentu saja aku memaafkanmu. Guyu, jadi bagaimana dengan pernikahanmu dengan Nanxiang? Kau dan Guyu juga ingin menikah, kan? Tapi aku mendekatinya untuk mendapatkan rahasia bisnis untukmu. Saya sudah siap. Jangan banyak bicara lagi. Saya tidak punya waktu untuk itu. Pinjam. Tuan Gu, kamu sudah bangun. Lanxiang, kamu datang. Lanxiang, jangan lagi berlari-lari sembarangan, ya, kamu tidak boleh meninggalkanku. Baiklah, serius? Bagus sekali. Ikan sudah menggigit kail. Kak, aku pulang. Kamu lihat kan? Aku ganti identitas lagi. Sekarang aku baik-baik saja. Kamu bisa tenang sekarang. Berdiri berapa lama? Istirahat sebentar. Rindu kakak. Kakakku adalah orang yang paling dekat dengan saya di dunia ini. Dia yang paling menyayangi saya dari kecil hingga sekarang. Besok adalah hari pertunangan. Oh, itu pasti Gu Ershao. Sungguh tampan sekali. Tunangannya juga cukup cantik. Ya, pemuda tampan dan gadis cantik. Pasangan musuh. Tuan Gu sungguh beruntung. Nyonya Nan sungguh cantik. Nyonya Zhang terlalu memuji. Anda juga sangat anggun. Hehe, Nyonya Nan benar-benar pandai bicara. Nyonya Yang. Maaf, saya tinggalkan sebentar. Kualitas sekarang juga tidak begitu baik. Para siswa mulai menganggap Kuo Er cukup biasa. Tidak sebaik keluarga kami. Aku pergi ke toilet sebentar. Hei, siapa itu? Cepat buka pintu, biarkan aku keluar. Jangan teriak. Gu Dasheng, bagaimana kamu bisa di sini? Hei, sudah terjebak. Kamu juga telah dijebak. Bugu, kenapa wajahmu begitu panas? Bugu, apa yang terjadi padamu? Tadi pasiennya baru saja diberikan obat. Diberikan obat. Tidak apa-apa kan? Nona Yang, sebelumnya hanya mendengar namamu. Kali ini bertemu. Ternyata Anda orang yang sangat mudah didekati. Nyonya besar ini dari keluarga terhormat. Yang mulia jauh lebih mudah didekati. Nyonya Yang, Anda bercanda. Harap perhatian lebih banyak di masa depan. Nyonya Zhao, Anda bercanda. Apa suara itu? Ada orang datang. Saya dengar. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya ada orang di dalam sini. Ayo kita masuk dan lihat. Jangan-jangan di dalam sangat kotor. SSST, jangan bicara dulu. Sepertinya memang ada orang. Haruskah kita pergi dan melihat? Gaun mahalku ini. Kalau kamu tidak mau pergi, aku bisa pergi. Kuo Dasheng, tenangkan dirimu. Jangan terjebak dalam jebakan orang lain. Jebakan. Jebakan apa? Ini adalah jebakan.
Ah, Zhao Cheng. Orang lain mengira kamu sudah diracuni, datang ke sini untuk menyelamatkan aku. Kalian sedang membahas apa? Chen Xiang, kenapa kamu di sini? Tidak perlu menemani si Er, ya? Tidak perlu menemani, biasanya dia yang menemani saya. Asalkan saya butuh. Seolah-olah dia harus mengagumi kamu. Ruan Xiang, kamu sebenarnya percaya diri dari mana? Hanya berkata yang sebenarnya. Nan Xiang, kamu terlalu angkuh ya. Dengan sikap seperti itu, masih jauh dari keluarga Gu. Hanya Nona Zhao dan keluarga Gu yang cocok satu sama lain. Kalau bukan kau, Miss Zhao dan Lord Gu mungkin sudah bersama. Iya bagus. Naik keranjang pria. Tidak bisa naik. Pria ini bahkan berani sombong di sini. Ia pernah melihat yang tidak tahu malu. Belum pernah melihatmu yang begitu tidak tahu malu. Miss Zhao, kau baik-baik saja, Nanxia? Apa kamu gila? Kamu berani menyiram Nona Zhao? Siramlah, siramlah. Baik, kamu cari mati. Ada apa ini? Kenapa dia tidak mati? Kenapa dia tidak cacat? Kalian banyak sekali, mengganggu aku sendirian. Benar-benar keterlaluan. Dengan kemampuanmu, Yang Xiu, kamu bisa menghitungku? Kamu memukulku. Memukulmu bagaimana? Aku sudah tidak suka padamu lama sekali. Perempuan brengsek ini, kamu cari mati. Xiao Sui, apakah kamu baik-baik saja? Kamu adalah menantu? Ya. Sakit? Sangat sakit. Menantu. Kamu merasa kasihan padanya? Bukan. Benar, kan? Aku tidak merasa kasihan padanya. Apa aku merasa kasihan padamu? Gila? Aku ingin kamu mati. Apa kamu baik-baik saja? Kamu gila. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Haha. Nona Wang, apakah kamu baik-baik saja? Gila? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tuan Gu, dia ingin membunuhku. Tolong selamatkan aku. Jangan takut. Ikuti aku. Barusan itu Yang Xiu. Dia mendorongku. Sampai sekarang ini aku masih sakit sekali. Bukan begitu. Dia jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Apakah yang baru saja terjadi aku lihat dengan jelas atau tidak? Kamu tidak melihat dengan jelas. Lihat wajahku, dia sudah memukulnya sampai merah. Jika bukan dia yang memukulku, aku sama sekali tidak akan mendorongnya. Dia benar-benar jatuh sendiri. Kau harus percaya padaku. 5. Aku benar-benar tidak memukulnya. Percayalah. Aku tidak percaya. Aku percaya apapun yang kau katakan. Benarkah? Kuai, kau bukan manusia. Kamu benar-benar bukan manusia. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku akan bunuh kamu. Jadi kamu membiarkan aku mati demi dia. Kamu tidak mendengar? Apakah aku perlu mengulangnya? Baiklah, kalau begitu aku akan mati di depanmu. Kalau begitu aku akan mati di depanmu. Tuan Gu, apa yang kamu lakukan? Ayah. Siang-siang terluka. Dia yang lebih dulu menyerang. Guye, kamu juga melihatnya tadi. Aku tidak. Yang Xiu yang lebih dulu menyerang. Aku akan membunuhmu. Yang Shiken. Brengsek. Apa yang kau lakukan? Jangan sombong. Hanya tahu membuat masalah. Kau gila. Aku akan mencabut hak warismu. Membuatmu tidak memiliki apa-apa. Tuan Gu. Kau benar-benar gila. Kau bahkan menyerang ayah sendiri. Ayah, mengapa engkau tidak mengundang kami ke pesta pertunangan? Jika dia diundang, dia masih bisa mengingatmu. Dia punya anak dan cucu sekarang. Jangan bermimpi buruk. Jika tidak karena kamu mengecewakannya, dia akan meninggalkan kita. Kamu bicara apa? Anak durhaka. Saya sudah bilang.
Saya melaporkan. Kamu hanya orang yang tidak bertanggung jawab. Pertama, kamu mengecewakanku demi harta Ibu Tegor. Kamu menikahinya. Dan kemudian kamu juga mengecewakanku demi hak asuh Tegor. Kau cabut 2 tabung dari ibunya, mengakibatkan dia kehilangan kekuatan, hingga akhirnya dia meninggal. Untuk memenuhi keinginanmu, dia rela melakukan apa saja. Kau diam untukku. Pergi ke sana. Apa kau pikir aku gila? Baiklah, bagaimana kalau begitu? Aku tidak apa-apa. Jangan bergerak. Bangunlah, bagaimana keadaanmu? Kau bilang Guye dan Yang Xiun? Dan juga ayahku? Ya, ayahku sangat marah dan masih terbaring di tempat tidur. Sedangkan mengenai Yang Xiu, aku juga tidak tahu keadaannya. Tapi pasti tidak ada yang baik-baik saja. Dan adikku yang baik itu dijaga ketat di villa oleh ayahku. Dan statusnya sebagai pewaris juga dicabut dan dipindahkan ke kamar kosong. Apakah itu bukan hal yang baik? Ini benar-benar bagus, semua ini berkatmu. Tapi cerita dan pewarisannya dibatalkan. Sebegitu banyak jasamu. Bagaimana kamu bisa bersyukur kepadaku? Kamu bisa bersyukur dengan cara apapun yang kamu mau. Meskipun tubuhmu penuh luka, masih belum apa-apa. Sekarang kamu malah mundur, jangan main-main. Baiklah, istirahatlah dengan baik. Setelah semuanya selesai, aku akan memberimu cek. Angkanya terserah kamu di atasnya. Aku akan mentransfer jumlah penuh ke rekeningmu. Bukankah Mr. Gu dikurung? Mengapa dia ada di sini? Kamu bukanlah. Bagaimana kamu bisa ada di sini, siang-siang? Kamu lupa ini adalah halaman keluarga Gu kita? Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Ayahku sudah membebaskan saya. Dan dia telah memulihkan posisi warisan keluarga Gu kepada saya. Apa? Siang-siang? Apa yang terjadi? Kenapa kamu jadi aneh begitu? Apakah kamu terlalu senang untukku? Untukmu senang. Aku berharap kamu mati. Ya. Aku sangat senang untukmu. Ayo. Kembali bersamaku. Baiklah. Ayah, aku salah. Hari itu aku benar-benar tidak sengaja. Maafkan aku. Ya ayah, kau ini anak yang tidak tahu terima kasih. Berani-beraninya minum alkohol di hadapanku. Keparat, beraninya kau. Ayah, aku salah. Ayah, maafkan aku. Ayah, aku mencabut hakmu mewarisi harta keluarga. Ayah pergi, kau tidak bisa mencabut hakku. Ayah, aku salah. Aku bukan apa-apa. Kau ampunilah aku. Kalau begitu, aku beri kesempatanmu sekali lagi. Bertanggung jawablah dengan baik. Ayah, aku salah. Ayah, jangan pergi. Ayah, jangan pergi. Ayah. Kecil, mulai sekarang kamu tinggal di sini saja. Tuan Lu, kamu benar-benar seperti kutu yang terkutuk. Bagaimana caranya bisa membunuhmu? Baiklah. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Oke. Seumur hidup tidak akan saling berbagi. Langit. Kamu lakukan apa? Siang-siang sekarang kamu kekasih betrotheadku. Hal paling intim antara kekasih betrothead. Tapi ya. Tunggu dulu. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, tersenggol tidak sengaja. Itu. Saya akan pergi ambil obat oleskan untukmu. Tidak usah. Cukup kamu olesi sedikit saja. Jika saya tidak sengaja lagi nanti. Beruntung ada kamu. Kamu janji jangan pergi dari sisi saya lagi. Ya, tenang saja. Meskipun semua orang meninggalkan saya tidak akan meninggalkanmu.